Dari kecil gue tuh termasuk anak yang banyak banget pengennya. Ya bukan pengen barang atau pengen jalan-jalan kemana gitu. Tapi gue tuh kayak pengen bisa banyak hal. Kayak pengen bisa ngelakuin banyak hal. Berkat mama gue yang sering banget banding-bandingin gue sama anak tetangga, sama artis, bahkan sama temen-temen sekolah gue. Contohnya kayak lihat tuh Agnes Monica, dia tuh bisa nyanyi, bisa nari, bisa bahasa Mandarin, bisa acting. Ya tapi gue sih nggak masalah ya. Untungnya gue tuh malah jadi seorang anak yang terbiasa untuk nyoba hal-hal baru biar gue nggak kalah sama orang yang dibanding-bandingin itu sama mak gue. Ya jeleknya sih sampai sekarang ya gue tuh jadi terbiasa untuk kayak banding-bandingin diri gue sama orang lain gitu. Tapi plusnya ya gue jadi senantiasa gitu untuk selalu gerak gitu, untuk selalu pengen berkembang. Ya yang tadinya gue nggak bisa sama sekali, ya jadi pengen gue coba. Gue juga jadi selalu punya target gitu, ya baik dalam pendidikan gue atau kayak hobi gue atau bahkan kayak dalam urusan finansial gue untuk pada saat ini ya gitu. Tapi yang namanya target, cita-cita dan keinginan ya nggak mungkin kan semuanya dapat tercapai sesuai harapan kita. Mungkin waktu gue kecil itu kayak gue bisa dengan mudah dapetin apa yang gue mau, dan kalaupun misalnya gue nggak dapet pun ya gue paling nangis gitu kayak tantrum gitu. Tapi kalau misalnya buat sekarang ya kali gitu kan. Kebetulan gue nih anaknya belajar banget ya. Jadi kayak ngomongin soal kegagalan terbesar gue sampai di umur 20 tahun ini itu adalah kegagalan gue masuk PTN yang gue pengen. Gue tuh merasa kayak dengan segala kemampuan yang gue punya, dengan segala kebiasaan belajar yang cukup intens, bekal-bekal gue yang lainnya itu, gue merasa kecewa karena ya itu semua nggak cukup gitu untuk menghantarkan gue ke PTN yang gue pengenin itu gitu. Ya mungkin bagi orang lain ya nggak keterima univ itu adalah hal yang biasa. Tapi menurut gue nggak keterima univ itu cukup menyakitkan. Ya nggak cukup menyakitkan sih, itu sakit banget sih. Selepas kejadian itu ya gue jadi sedih banget sih. Gue jadi stuck, gue nggak tahu gue harus ngapain gitu. Kayak gue merasa masuk PTN itu adalah puncak dari segala kehidupan gue gitu. Kalau gue nggak dapet itu, gue bingung gitu gue mau ngapain lagi. Ya mungkin agak klise banget gitu sih ya. Tapi bener deh, itu rasanya tuh kayak gimana ya, kayak nggak ada lagi yang gue achieve. Sampai pada akhirnya gue belajar untuk tetap bermimpi lagi gitu. Ya ganti mimpi gitu istilahnya. Nah ada satu hal yang gue pelajarin. Ternyata mimpi, cita-cita, dan harapan itu tuh seharusnya tuh fleksibel dan luas. Ya tentunya biar gak stuck lagi gitu kayak gue waktu dulu gak keterima PTN. Sejak kejadian itu, sejak kayak kejadian gue mendapatkan ilham itu ya, gue tuh jadi lebih terbuka untuk mencoba mimpi-mimpi baru di luar sana yang sama sekali gak pernah terpikirkan sama gue. Akhirnya gue memutuskan untuk gap year dan buka bisnis. Dan dalam jalan gue membuka bisnis ini, itu ternyata buka bisnis itu lebih susah dan lebih serem daripada gue gagal masuk PTN gitu. Kayak lebih apa ya, kayak lebih banyak banget, lebih sering banget gitu kayak kegagalannya. Dalam bisnis tuh kayak apa ya, banyak banget gitu rintangannya. Kayak sering banget gitu gagalnya. Kayaknya untuk mencapai sesuatu goals gitu tuh kayak impossible sih, kayak bener-bener sesuai rencana apa yang gue pengen gitu. Tapi karena gue sudah menggunakan konsep bermimpi itu harus luas dan fleksibel, jadi kalau misalnya gue gagal ya gue tetap lanjut gitu. Kalau gagal ya lo nyari cara lain lagi gitu, gimana caranya bangkit terus ngelakuin hal-hal lain yang berguna atau bahkan lebih berguna lagi. Pertanyaannya, mimpi yang fleksibel dan luas tuh kayak gimana sih?
Mimpi yang fleksibel dan luas tuh contohnya gini. Gue pengen financial free gitu misalnya. Ya udah, sampai situ aja dulu. Nah, caranya untuk bisa financial free itu gimana? Itu kelanjutannya. Dan ternyata untuk mencapai financial free itu kan bisa banyak gitu kan caranya. Bisa lo dengan lo kayak kerja di orang, kayak lo jadi freelancer, atau lo buka usaha gitu kan. Kayak banyak banget kan untuk financial free. Beda banget sama pola pikir gue yang dulunya itu kayak gue tuh harus masuk PTN ini biar gue bisa jadi sukses. Jadi gue tuh cenderung lebih pusingin gimana caranya daripada kesuksesannya itu sendiri. Dan itu tuh salah banget gitu. Makanya gue tuh jadi kayak stres banget sih. Udah kayak gitu, sedih banget gitu deh. Sekarang gue kuliah di sebuah PTS sambil ngejalanin bisnis kecil gue itu. Dan sekarang ini gue juga tetap bisa kok kayak ngejar akademis gue kayak dulu gitu. Kayak gue bisa ngejar keaktifan gue di kampus, gue juga bisa dapetin nilai yang bagus sesuai kinerja gue dalam belajar. Dan ada satu lagi, yaitu gue juga bisa ngejar financial free gue yang tadi gue sebut itu. Dan ternyata ya kalau lo gagal bukan berarti lo tuh stop sampai di situ. Masih banyak cara kok untuk dapetin mimpi itu gitu. Asal ya mimpi lo itu tuh harus luas gitu, harus kayak apa ya? Menurut gue gini sih, kayak lo harus punya mimpi yang bisa memungkinkan lo untuk melakukan hal baru, hal yang kayak memantik lo untuk melakukan hal yang ternyata gue bisa nih, ternyata gue lebih dari ini, lebih dari apa yang gue pikirkan gitu. Dan ada baiknya juga sih kayak lo percaya sama yang namanya tuntunan semesta gitu. Kayak sebuah kesadaran bahwa ketika lo gagal, ya kegagalan lo itu juga bagian dari rencananya gitu, rencananya Tuhan. Yang penting lo nggak stop di situ aja dan tetap melanjutin apa yang bisa lo lakuin. Yang penting lo itu ya nggak stop aja gitu sampai di situ. Karena menurut gue mimpi itu kalau dianalogikan tuh kayak bahan bakar gitu. Kalau lo punya mimpi, ya itulah yang jadi bekal lo untuk lebih produktif dan mencoba untuk maju lagi untuk setiap harinya. Ya sekian dari gue. Ya semoga apa yang gue ngomongin panjang lebar tadi bisa lo ngertiin dan berguna bagi lo ke depannya gitu. Gitu aja dari gue. Thank you for watching.